البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ba'd, kita lanjutkan bacaan dari kitab Al-Fitan, Kitabul Fitan yang diambil dari Sahih Bukhari. Ya, yang insyaallah yang kita baca ini ta'liqnya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada bab yang pertama. Itu bab seputar fitnah-fitnah yang terjadi. Nah, kaitannya dengan orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena nampaknya di zaman ketika Rasulullah masih hidup sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mereka beriman, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu beliau meninggal, ternyata banyak para sahabat yang mereka ada yang murtad. Ada juga yang mereka barakallahu fi keluar dari ketaatan, sehingga ketika diusir di telaga Rasulullah mengatakan ashabi ashabi, sahabatku sahabatku. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tadri ma ahdatsu ba'da. Kamu enggak tahu apa yang diperbuat oleh para sahabatmu setelah meninggalmu. Jadi Rasulullah ketika sudah meninggal dunia alaihi salatu wassalam enggak tahu apa yang diperbuat oleh para sahabat. Ada yang murtad, ada yang barakallahu fikum keluar dari agama Islam. Kita baca, simak baik-baik. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya dan siapa kunyahnya? Antum? Abu siapa? Abu Abdullah ya? Muhammad bin Ibrahim? Muhammad bin Ismail. Jangan tertukar. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi kalau anda baca qala al-Imam Al-Bukhari, terpetik di benak antum al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Bukhari nisbah ke suatu tempat namanya Bukhara, daerah dekat Rusia. Paham ya? Beliau hafalannya sangat luar biasa kuat sampai digelari dengan Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Bukan 100, 200, 1000, 2000. Hafalan beliau disebutkan dalam terjemahnya berapa? Ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahihin wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Masya Allah. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Bayangkan Imam Bukhari sembarangan. Nah, Jabal Hifdz gunungnya hafalan. Dan beliau meletakkan dalam Sahih Bukhari setiap hadis yang ingin beliau letakkan, beliau salat 2 rakaat terlebih dahulu. Setiap kali beliau ingin masukkan hadis dalam Sahih Bukhari, itu sebelum masukkan beliau salat 2 rakaat terlebih dahulu. Faham ya? Luar biasa Imam Bukhari. Siapa namanya tadi? Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Naam, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Haddatsana Musa bin Ismail. Naam, ini Musa bin Ismail, kunyahnya Abu Salamah. Kunyahnya Abu Salamah At-Tabuzaki. Nah, Abu Salamah At-Tabuzaki. Nah, At-Tabuzaki. Al-Misri. Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Misri. Nisbah ila Ba'is Samad. Ini asli dinisbahkan karena waktu itu beliau penjual pupuk. Paham ya? Sama itu semacam pupuk. Tahu pupuk antum ya? Pupuk. Bukan kerupuk lah ya, pupuk. Penjual pupuk. Nah, kalau bahasa Jawanya rabok. Paham ya? Itu nisbah kepada as-samad. As-samad itu maksudnya semacam pupuk. Bagaimana keadaan beliau? Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Misri. Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Misri. Thiqatun, beliau thiqah. Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Misri, thiqah beliau. Siapa aja yang meriwayatkan dari beliau? Akhrajalahu al-jamaah. Yang meriwayatkan dari beliau al-jamaah. Nah, kalau antum jumpai artikel rawahu al-jamaah, harus tahu siapa itu al-jamaah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah loh ya, beda lagi ya. Rawahu al-jamaah itu dikenal juga dengan ashabu sittah. Ashabu as-sittah. Jadi kalau antum
nulis misalkan rawahu al-jamaah dalam kurung ashabus sittah. Siapa ashabus sittah itu? Bukhari, Muslim, ashabus sittah itu adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim. Berapa jumlahnya? 6. Dikenal jamaah. Rawahu al-jamaah ay rawahu ashabus sittah. Rawahu sittah, rawahu khamsah. Harus tahu itu. Kalau rawahu khamsah tanpa Imam Bukhari, tanpa Imam Muslim, tambah Ahmad. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Ini namanya rawahu al-khamsah. Rawahu al-khamsah. Rawahu sittah. Atau dimulai dari 4 dulu ya. Rawahu arba'ah. Diriwayatkan oleh arba'ah. Siapa arba'ah itu? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, 4. Rawahu khamsah. Siapa khamsah itu? Ditambah Ahmad. Imam Ahmad. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Rawahu sittah. Diriwayatkan oleh 6. Siapa 6 itu? Tanpa Imam Ahmad diganti Bukhari Muslim. Tanpa Imam Ahmad diganti Bukhari Muslim. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim. Rawahu sab'ah. Ada lagi. Rawahu sab'ah. Kalau rawahu sab'ah ditambah Ahmad lagi. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim, Ahmad. Insyaallah pahami istilah itu ya. Jangan sampai lupa istilah itu. Itu penting. Kadang antum jumpai kok rawahu khamsah itu siapa ya rawahu khamsah tadi itu. Rawahu khamsah ashabus sunan 4 itu tambah Imam Ahmad. Rawahu sittah tanpa Imam Ahmad diganti Bukhari, Muslim. Paham ya? Ashabus sunan 4. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Faham? Nah, rawahu al-jamaah. Nah, kalau rawahu al-jamaah maksudnya adalah rawahu sittah. Berikutnya, qala haddatsana Abu Awanah al-Waddah bin Abdullah. Al-Yashkuri. Abu Awanah siapa namanya? Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Itu namanya Abu Awanah. Ma'rufnya biasanya dikenal dengan Al-Waddah Al-Yashkuri. Beliau siqatun imamun. Ini gelarnya beliau. Siqatun imamun. Siqah imam. Siapa namanya ini? Al-Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri. Di situ kan ada itu. Haddatsana Abu Awanah. Dikasih nomor 1, dikasih namanya siapa. Caranya gitu. Biar nanti kenal. Nah, siqatun imam akhrajahu lahul jamaah. Jamaah juga yang riwayatkan darinya. Siapa tadi rawal jamaah tadi? Ihsan. Sebutkan siapa jamaah tadi atau istilah lainnya rawahu berapa? Rawahu sittah, sebutkan. Ashabus sunan 4. Bukhari Muslim. Ashabus sunan itu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, kita lihat. Qala an Mughirah. Mughirah sini adalah Mughirah bin Miksam. Mughirah bin Miksam. Mughirah bin Miksam thiqatun mutqin. Thiqatun mutqin. Ini dikondisikan ya faedah seperti ini ya, yang sudah mampu untuk mengkondisikan dikondisikan. Yang tidak mampu dengarkan biar nanti tahu siapa-siapa namanya. Nah, Mughirah bin Miksam thiqatun mutqin. Thiqah mutqin, kuat hafalannya. Akhrajahul jamaah, jamaah juga yang meriwayatkan darinya. Nah, kunyahnya Abu Hisham Ad-Dabbi, ini ma'rufnya. Mughirah ini kunyahnya Abu Hisham Ad-Dabbi. Abu Hisham Ad-Dabbi. Nah, Al-Kufi Al-A'ma, beliau buta. Beliau barakallahu fiik, disebutkan beliau buta. Mughirah bin Miksam. Siqatun mutqin, Abu Hisham Ad-Dabbi. Abu Hisham Ad-Dabbi. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian berikutnya an Abi Wa'il. Abu Wa'il dikenal dengan Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah. Abu Wa'il siapa namanya? Syaqiq bin Salamah.
Syaqiq bin Salamah. Nah, beliau ada tabi'iyun masyhurun. Al-Asadi Al-Kufi. Syaqiq bin Salamah. Abu Wa'il siapa namanya tadi? Syaqiq bin Salamah. Syaqiq bin Salamah. Nah, Syaqiq bin Salamah tabi'iyun masyhur. Al-Asadi Al-Kufi. Beliau dikenal dengan Syekhul Kufah. Itu syekhnya penduduk Kufah. Alimu, ada orang alimnya. Mukhadram. Ini penting mukhadram ini. Syaqiq bin Salamah Abu Wa'il ini mukhadram. Jadi kalau mukhadram barakallahu fiik, beda lagi nanti pembahasannya, cuman beliau dikenal dengan mukhadram. Nah, maksudnya ada pendapat yang lain mengatakan mukhadram. Qila aslama fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadul jamaah. Ada yang mengatakan dia masuk Islam di masa hidupnya Rasulullah SAW. Kalau mukhadram itu bagaimana? Definisinya mukhadram kemarin, orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, beriman dengan beliau, meninggal di atas keimanan tapi belum pernah jumpa Rasulullah SAW. Itu namanya mukhadram. Kalau tabi'iyun itu kan orang-orang yang jumpa para sahabat. Ya kan? Kalau atba'ut tabi'in ya jumpa tabi'inan itu. Kalau mukhadram, nah barakallahu fiik, itu definisinya adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengan beliau, meninggal di atas keimanan, tapi apa? Tapi belum sempat ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lihat hadisnya. Qala Abdullah. Naam. Abdullah di sini, Abdullah siapa? Qala Abdullah siapa di sini? Abdullah siapa di sini? Abdullah Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, atau Abdullah siapa? Karena Abdullah banyak, ya enggak? Ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Nanti Abdullah siapa di sini? Yang jelas sahabat itu, tapi Abdullah siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Antum? Abbas. Antum? Ayo, Abdullah siapa di sini? Ayo. Ihsan? Abdullah siapa? Karena di sini ada ihtimalat barakallahu fiik. Nah, sebagian mereka ada katakan Abdullah Mas'ud, Abdullah Umar, Abdullah Abbas. Perlu merujuk yang barakallahu fiik, yang tasrih disebutkan secara terang-terangan. Ya, insyaallah nanti pada riwayat-riwayat yang setelahnya kita nukilkan nanti. Nah, biar nanti antum tidak keliru. Nah, jadi sekarang kita masih ada ihtimal imam Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar. Mafhum? Qala Nabi sallallahu Rasulullah SAW berkata, "Ana faradtukum 'alal haud." Aku menunggu kalian di atas telaga. Aku menunggu kalian di atas telaga. Faradtukum itu menunggu. Ana faradtukum 'alal haud, ay ana muntadirukum. Aku menunggu kalian di atas telaga. Di atas apa? Telaga. Nah, telaganya Rasulullah SAW sudah kita latih berkali-kali. Bagaimana ciri-ciri telaga Rasulullah SAW? Pertama, sebutkan satu aja, nanti yang lainnya nyusul. Air telaganya Rasulullah SAW bagaimana sifat-sifatnya? Satu aja. Lebih wangi daripada misik. Ayo, antum nambah lagi. Ayo, banyak sekali, masih banyak. Lebih harum, lebih wangi daripada bau misik. Yang kedua, apa?
Apanya? Bejananya kenapa? Sejumlah, paham ya? Jadi cangkir-cangkirnya, bejananya, cangkir-cangkirnya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Ketiga, antum, Amir. Nah, telaga Rasulullah SAW paling banyak pengunjungnya. Keempat, amat. Lebih manis daripada madu. Kelima, amat satunya. 6, lebih putih daripada susu. Yang keenam, Umar. Masih ada lagi. Memiliki berapa pancuran? 2 pancuran. Pancuran yang pertama, yang satunya terbuat dari perak, satunya terbuat dari emas. Kemudian barakallahu fik masih ada lagi. Ayo antum, irsyad. Oleh banyak pengunjungnya sudah. Kenapa? Ya ayo lebih luas, yang paling luas, paling besar. Paham ya? Telaga Rasulullah SAW. Tambah lagi, Hasan. Ayo, labas, antum. Masih ada poin yang penting juga situ. Yang meminumnya tidak pernah akan haus selama-lamanya. Paham ya? Yang meminumnya apa? Tidak akan haus selama-lamanya, itu air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Kita lihat, ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian di atas telaga. Fala yarnam, falyarfa'anna. Yang tepat itu bukan yurfa. Falyurfa'anna ilayya rijalun minkum. Sungguh akan didekatkan, yurfa'anna itu yuqrabanna, didekatkan. Sungguh akan didekatkan ilayya kepadaku rijalun minkum, sekelompok lelaki dari kalian, hatta idza ahwaitu, sampai ketika aku turun untuk menjulurkan menjulurkan apa barakallahu fi air telaga tersebut, liunawiluhum, agar mereka mendapatkannya. Jadi sampai idza ahwaitu, ketika aku turun menjulurkan barakallahu fi air telaga tersebut untuk mereka, ukhtuliju. Yang benar ukhtuliju, itu ikhtalijo keliru ya. Yang benar ukhtuliju. Tiba-tiba ukhtuliju artinya ubtu'idu. Tiba-tiba mereka dijauhkan. Duni minni, dariku. Duni artinya minni, dariku. Jadi artinya gini, fala yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawiluhum ukhtuliju duni, artinya sungguh didekatkan kepadaku sekelompok orang dari kalian, sampai ketika aku turun untuk menjulurkan air telaga tersebut untuk mereka, tiba-tiba dijauhkan dariku. Fa'aqul, kemudian seraya aku berkata, ay Rabbi, wahai Rabbku, ashabi, sahabatku. Fayaqul la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang diperbuat para sahabat setelah engkau meninggal. Ini syahidnya. Jadi ternyata Rasulullah SAW juga termasuk apa? Manusia biasa seperti kita, nggak tahu alam ghaib, nggak tahu perkara ghaib maksudnya. Faham ya? Kecuali dengan seizin Allah SWT. Bayangkan, ketika dijauhkan langsung mengatakan ashabi, para sahabatku. Karena dulu ketika Rasulullah masih hidup, kenal mereka gitu loh. Kenal mereka, duduk bersama Rasulullah, beriman dengan Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kan nggak tahu apa yang dia perbuat. Ada yang murtad, ada yang tidak beriman, kan itu. Makanya mengatakan ay Rabbi, ay itu termasuk huruf nida, artinya ya. Jadi artinya ya fulan, boleh ay fulan, boleh. Paham ya? Kalau i lain lagi. Kalau i itu artinya na'am. I wa rabbi, artinya na'am wa rabbi. Tapi kalau ai itu huruf nida, artinya ya. Ay Rabbi, ay ya Rabb, wahai Rabbku. Ashabi, para sahabatku. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala mengatakan la tadri ma ahdatsu ba'dak. Bismillah ya. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal.
Jadi Rasulullah itu sayangnya dengan para sahabat sampai kayak gitu, bayangkan. Sayang kepada para sahabat, bayangkan itu. Sampai-sampai ketika ada dijauhkan beliau membela, sahabatku, sahabatku. Ternyata apa? Setelah Rasulullah meninggal dunia nggak tahu apa yang berbuat para sahabat gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Syahidnya di sini barakallahu fiikum hafizakumullah. Ini masih global semuanya. Siapakah orang-orang yang diusir tersebut? Nanti akan dijelaskan riwayat-riwayatnya setelahnya dan juga dinukilkan dari kalam para ulama. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan juga orang-orang yang menjauh dari as-sunnah dan malah justru apa? Barakallahu fiik, melakukan kebid'ahan. Karena pelaku kebid'ahan termasuk yang dapat ancaman diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada kebid'ahan jangan pernah menolong, jangan pernah membantu, jangan pernah melindungi. Karena melindungi pelaku bid'ah terancam laknat, la'anallahu man awa muhditsa. Allah telah melaknat orang yang menolong pelaku bid'ah. Nah, barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.